Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari prodi saya. Perkenalkan, nama saya Dedia Indah Pangestu, absen 2. Produk yang saya buat adalah keripik singkong dengan merek Jos. Latar belakang pemilihan produk saya. Masyarakat sudah sangat kritis dalam memilih mutu makanan, terutama pada camilan kemasan. Keripik singkong merupakan makanan yang aman dikonsumsi dan dikonsumsi semua kalangan karena proses produksinya yang higienis dan bersih. Kelebihan keripik berbahan dasar singkong dengan bahan baku yang mudah didapatkan serta aman dikonsumsi membuat saya memilih produk ini untuk diproduksi dengan harapan konsumen yang makan camilan ini merasakan kesenangan dan kenikmatan saat mengonsumsinya. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength kekuatan. Nomor 1 ada bahan baku yang mudah didapatkan. 2 mempunyai rasa yang enak dan gurih. 3 harga terjangkau. 4 kemasan simpel yang mudah dibawa kemana-mana. 2 ada weakness atau kelemahan. Harga bahan produksi yang berubah-ubah. 2 masyarakat tertentu yang lebih memilih membuat sendiri daripada membeli. 3 produk tidak tahan lama. 3 ada opportunity atau peluang. 1 peralatan yang dibutuhkan sederhana. 2 pasar tidak terbatas. 3 modal produksi tidak terlalu besar. 4 proses penjualan yang bagus, reseller menjadi mudah. Berikutnya ada threats atau ancaman. Banyaknya pesaing di bidang usaha yang sama. 2 munculnya jenis camilan yang lebih menarik. 3 konsumen yang mudah bosan dengan singkong. Marketing mix. 1 ada produk. Produk yang saya buat adalah keripik singkong dengan merek keripik singkong Jos. 2 ada price. Penetapan harga keripik singkong ini cukup terjangkau dengan harga 10.500. Dengan 3 place, saya menjual keripik singkong ini di berbagai lokasi yang ramai dilalui orang serta strategis. 4 ada proses. 1 ada singkong dikupas dan dicuci sampai benar-benar bersih. 2 selanjutnya iris singkong menggunakan pemasak agar hasil irisan berukuran sama. 3 siapkan air dan masukkan singkong yang sudah dipotong tipis, rendam ke dalam air. Kemudian tambahkan pula bumbu yang telah dihaluskan ke dalam rendaman singkong. Biarkan selama 60 menit. 4 angkat kemudian sebelum dijemur, tiriskan dulu. Dan dalam proses penjemuran harus benar-benar kering tanpa terkena sinar matahari. 5 selanjutnya goreng singkong pada api sedang sambil terus diaduk. Setelah singkong mengering, lalu angkat dan tiriskan. 6 biarkan sampai singkong dan kering. 7 setelah dingin masukkan bumbu. Keripik siap dimasukkan ke dalam kemasan dan siap disajikan. 5 ada promotion. Promosi dilakukan secara offline. Saya menawarkan secara langsung kepada khalayak dan jika online, saya pasarkan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. 6 ada people. Semua proses saya lakukan sendiri dan dibantu oleh keluarga sendiri. 7 physical evidence. Untuk menjaga kualitas dan kebersihan produk ini dikemas menggunakan plastik klip yang sudah diberi label. Perhitungan modal. Total semua biaya adalah biaya bahan baku dan biaya penyusutan dengan biaya operasional sehingga mendapatkan harga 125.200 dalam proses produksi 20 pieces. Perhitungan harga jual. HPP adalah 135.200 dibagi 20 didapatkan harga 6.760 dengan laba 50%. Laba 50% dengan harga 6.760 didapatkan dengan keuntungan 3.380. Jadi HPP dan laba didapatkan dengan harga 10.140 dibulatkan menjadi 10.500 dengan harga jual. Sedangkan target penjualan saya menarget untuk 20 pieces dalam terjualnya 1 hari, sehingga omset 1 harinya dapatkan 10.500 kali 20 mendapatkan harga 210.000, sedangkan omset 1 minggunya 1.470.000 dan 1 bulannya 6.300.000. Analisis keuntungan. Dalam perhitungan laba atau rugi, kemungkinan besar keuntungan yang saya peroleh dapat dilihat sebagai berikut. Laba dalam 1 hari adalah 67.600, laba dalam 1 minggu 473,
200 dan dalam 1 bulan dapatkan 2.028.000. Kesimpulan, pada intinya dalam berbisnis itu bagaimana kita mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal seminim mungkin, tetapi jangan sampai kita mengorbankan kualitas dan mutu dari produk yang kita produksi. Kuncinya adalah pantang menyerah, berani mencoba, semangat untuk maju dan jangan takut gagal, serta selalu berdoa kepada Sang Pencipta untuk kesuksesan bisnis kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang ingin saya tanyakan yaitu produkmu keripik singkong ya. Itu sudah kamu jual sendiri atau masih planning ini proposal ini? Masih planning. Jadi belum pernah menjual itu sama sekali ya? Itu belum, satu, oke, nggak apa-apa. Terus lalu, kenapa alasanmu kok kamu kepingin menjual keripik singkong? Alasannya apa? Alasannya singkong itu kan sudah ada sejak dulu, terus Ya. lebih dikenal masyarakat yang lebih tua, sehingga singkong ini mudah didapatkan dan bahan bakunya mudah. Dan saya memilih ini karena bahan baku yang pertama, bahan bakunya mudah didapatkan. Yang kedua, dengan proses pembuatannya yang mudah, menginginkan saya untuk membuat produk ini. Oke, terus kemudian dalam teori pemasaran ada istilah analisis SWOT. Ya, itu ada apa saja? Sebutkan analisis SWOT itu. Analisis SWOT ada strength, kekuatan. Ya, Dua ada weakness, terus yang ketiga ada opportunity, yang terakhir ada threats, ancaman. nah, terus saya pengen tahu untuk keripik singkongmu, coba jelaskan untuk opportunity sama threats. Opportunity sama threat. Nah, itu artinya apa? Opportunity sama threats. Kalau artinya ya Pak? Ya, artinya apa? Terus jelaskan kalau keripik singkongmu menurutmu itu opportunity sama threat. Coba saya pengen tahu penjelasannya. Kalau opportunity itu peluang untuk mengambil produk ini itu apa? Kalau yang peluangnya itu saya menggunakan peluang peralatan yang mudah, yang dibutuhkan sederhana. Jadi kayak kemasan itu sederhana sehingga proses pembuatannya itu mudah. Yang kedua ada pasar tidak terbatas. Maksudnya kita bisa menjual di mana saja tanpa bingung menentukan lokasi gitu Pak. Terus yang ketiga ada modal produksi tidak terlalu besar, membutuhkan modal yang modal yang diproduksi tidak terlalu besar, kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk proses produksinya. 4. Proses penjualan yang bagus, reseller menjadi modal. Karena proses penjualannya ini mudah, sehingga reseller itu bisa menjual di mana saja. Lalu untuk threats ya. Terus ancaman dari produk ini itu ada satu, banyaknya pesaing di bidang usaha yang sama. Ini saya menjual produk singkong. Kalau ada yang lebih di atasnya, itu biasanya saya kalah saing. Itu biasanya menjadi ancaman. Kalau yang dua munculnya jenis camilan yang lebih menarik. Kalau keripik singkong ini kan udah bosan ya Pak orang-orang. Tapi kalau ada kayak yang lebih di atasnya itu masyarakat lebih memilih produk yang lebih daripada keripik singkong ini. Terus untuk menghadapi ancaman tersebut, langkah apa saja yang kamu lakukan? Kalau mungkin ini kan rasanya masih satu ya Pak, original. Mungkin saya akan mengubah varian seperti kayak pedas, terus kayak manis gitu. Nah, terus lalu alasannya kenapa kok saya harus mau membeli keripik singkongmu? Coba jelaskan benefit dari produkmu. Alasannya yang terutama keripik singkong ini mungkin kalau dari yang perbedaannya sama keripik lainnya itu rasanya ini meskipun rasanya cuma original, mungkin beberapa kalayak lebih menyukai yang rasa original karena semua bisa dikonsumsi oleh semuanya, terutama anak kecil. Terus dengan teksturnya itu juga nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek, jadinya crunchy itu pas. Nah, oke. Terus kemudian kan kamu belum pernah sama sekali ya menjual produk tersebut. Terus pengalamanmu sudah pernahkah berjualan produk mungkin selain keripik singkong? Sudah pernah menjual, sudah pernah closing gitu, sudah pernahkah? Kalau seperti itu belum Mbak. Belum pernah ya, sama sekali belum pernah ya. Nah, kemudian berani untuk menjual keripik singkong. Nah, terus seyakin itukah kamu belum sama sekali belum pernah sama sekali dalam menjual produk
Apa alasannya kok kamu yakin sekali kamu bisa menjual keripik singkong? Padahal dalam pengalaman kamu sama sekali belum pernah menjual produk. Coba, saya pengen tahu. Kalau alasannya itu saya yakin menjual keripik singkong ini, yang pertama yaitu ada bahan bakunya yang mudah didapatkan sehingga saya itu kayak pede dalam pembuatannya, sedangkan pembuatannya juga yang mudah membuat saya ingin membuat produk ini. Terus sama yang ini kan di pasaran juga sudah banyak, sehingga kalau harga pasarannya itu mungkin 11-12 ya Pak. Nah, terus itu kamu menganu sendiri apa menjualkan produk orang lain, apa itu produkmu sendiri yang sudah kamu buat sendiri? Kalau yang ini saya ambil dari orang lain Pak. Oh, saya itu masih mengambil dari orang lain, tapi rencananya pengen buat seperti itu gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Terus nanti kalau nggak laku, misalkan saya pengen tahu, kalau nggak laku misalkan, lah itu terus apa yang kamu lakukan? Apakah kamu buang, kamu makan sendiri? Kalau nggak laku itu biasanya saya ambil, kalau harga 10.500 itu kan saya ambil keuntungan ya Pak. Kalau saya nggak laku mungkin saya jual dengan harga awal. Jadi Sehingga, nggak untung kalian? iya, yang penting modalnya awal itu kembali. Oh, penting balik modal. Yang penting balik modal. Itu. Terus kalau masih nggak laku lagi? Kalau masih nggak laku ya dimakan sendiri. Mau makan sendiri. Iya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Silakan. Sudah ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.